Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Andira Tambunan. Di sini saya akan mempresentasikan konsep Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Andira Tambunan NIM C0D021 015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Di sini setiap perusahaan itu dalam membuat laporan keuangannya itu harus diharuskan untuk mengikuti kaidah pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan informatif kepada investor dan kreditor. Selain itu, perusahaan juga itu harus menyusun laporan laba rugi berdasarkan aturan perpajakan. Sejumlah perbedaan antara PSAK dan aturan pajak menghasilkan aturan perpajakan. Berdasarkan aturan perpajakan, menghasilkan dua jenis penghasilan, yaitu laba sebelum pajak perhitungan menurut PSAK dan penghasilan kena pajak perhitungan menurut aturan fiskal. Di sini saya akan membahas 4 dari konsep pajak penghasilan. Yang pertama yaitu dasar masuk akuntansi pajak penghasilan. Yang kedua, akuntansi untuk rugi operasi neto. Yang ketiga, penyajian laporan keuangan. Dan yang keempat, tinjauan metode aset liabilitas. Di sini saya akan membahas pertama yaitu dasar akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan sendiri yaitu perusahaan itu harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan berdasarkan pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang sesuai. Oleh karena IFRS dan peraturan perpajakan berbeda dalam beberapa cara, maka pajak penghasilan sebelum pajak dan laba kena pajak pun sering kali berbeda. Di sini saya akan membahas yaitu pendapatan keuangan sebelum pajak. Itu adalah istilah dalam pelaporan keuangan. Hal ini juga sering disebut laba sebelum pajak. Untuk tujuan laporan keuangan atau laba untuk tujuan pembukuan. Perusahaan menentukan sebelum pajak menurut IFRS. Perusahaan mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor. Dan selanjutnya yaitu laba kena pajak, taxable income. Laba untuk tujuan pajak ini adalah istilah akuntansi perpajakan untuk menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Perusahaan menentukan laba kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pajak penghasilan memberikan uang untuk mendukung operasi pemerintah. Selanjutnya yaitu jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan. Perbedaan temporer. Temporary difference adalah selisih antara dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan, jumlah tercatat atau nilai buku dalam laporan keuangan yang akan menimbulkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun depan. Yang kedua yaitu jumlah dapat dikurangkan masa depan dan pajak tangguhan. Misalnya, diasumsikan bahwa selama tahun 2011, Cunningham Inc. memperkirakan biaya currency terkait dengan penjualan oven microwave adalah sebesar $500 yang dibayarkan secara merata selama 2 tahun ke depan. Untuk tujuan pembukuan, pada tahun 2011, Cunningham melaporkan beban garansi dan terkait estimasi liabilitas atas garansi sebesar $500. Dalam laporan keuangannya itu, untuk tujuan pajak, pemotongan pajak garansi ini tidak diperbolehkan sampai garansi dibayar. Yang ketiga yaitu penyajian laporan laba rugi. Situasi yang terjadi akan mempengaruhi apakah perusahaan harus menambahkan atau mengurangi beban pajak penghasilan tangguhan ke atau dari utang pajak penghasilan dalam menghitung beban pajak penghasilan. Misalnya seperti perusahaan menambahkan kenaikan liabilitas pajak tangguhan ke utang pajak penghasilan. Di sisi lain, perusahaan mengurangkan kenaikan aset pajak tangguhan dari utang pajak penghasilan itu sendiri. Yang keempat, ada perbedaan spesifik. Perbedaan spesifik di sini terbagi menjadi 2. Ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen.
Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan yang temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak pada tahun-tahun depan ketika aset yang bersangkutan dipulihkan. Perbedaan temporer ini dapat dikurangkan dengan perbedaan temporer ini menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun ke depan ketika jumlah tercatat liabilitas terkait diselesaikan. Yang kedua, perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah beberapa perbedaan antara laba kena pajak dan laba sebelum pajak bersifat permanen. Perbedaan permanen timbul dari item yang masuk ke dalam laba sebelum pajak, tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba kena pajak, atau masuk ke dalam laba kena pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba sebelum pajak. Selanjutnya akuntansi untuk operasi neto. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama kerugian carryback dan yang kedua kerugian carry forward. Kerugian carryback di sini dengan menggunakan kerugian carryback ini perusahaan dapat membawa rugi operasi neto 2 tahun ke belakang dan menerima pengembalian pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun-tahun tersebut. Contohnya seperti hukum Ground-Ins harus menerapkan carryback pertama ke tahun kedua sebelum tahun mengalami kerugian. Dan contoh kerugian carry forward, yaitu perusahaan menggunakan carry forward ini untuk menyaling hapus offset laba kena pajak di masa depan. Pengaruh pajak dari kerugian carry forward ini merupakan penghematan pajak di masa depan. Dan yang ketiga, yaitu penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan terbagi menjadi 3, yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga rekonsiliasi pajak. Di sini saya akan membahas pertama yaitu laporan posisi keuangan. Perusahaan mengklasifikasikan piutang atau pajak sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Meskipun aset dan liabilitas pajak kini diakui dan diukur secara terpisah, tetapi aset tersebut dapat saling hapus offset satu sama lain dalam laporan posisi keuangannya. Saling hapus terjadi itu karena biasanya perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menetapkan aset pajak kini, piutang pajak terhadap liabilitas pajak kini atau utang pajak, bila berhubungan dengan pajak penghasilan yang dipungut oleh otoritas perpajakan yang sama. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi, perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan ke operasi yang dilanjutkan. Operasi yang dihentikan penghasilan komprehensif lain, penyesuaian periode sebelumnya. Pendekatan ini disebut alokasi pajak antar periode. Yang ketiga ada rekonsiliasi pajak. Rekonsiliasi pajak. Pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi antara beban pajak aktual dan tarif pajak yang berlaku. Biasanya perusahaan dapat menyajikan rekonsiliasi numerik antara beban manfaat pajak dan hasil laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar tarif pajak yang berlaku. Rekonsiliasi numerik antara rata-rata tarif pajak efektif dan tarif pajak yang berlaku juga menetapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Biasanya pengungkapan pajak penghasilan itu diperlukan karena yang pertama yaitu misalnya untuk menilai kualitas laba, yang kedua membuat prediksi arus kas masa depan yang lebih baik, yang ketiga memprediksi arus kas masa depan untuk rugi operasi yang belum dikompensasi. Di sini saya akan membahas yang keempat yaitu tinjauan metode aset liabilitas. ISB percaya bahwa metode aset liability method, kadang-kadang disebut sebagai pendekatan liabilitas, adalah metode yang paling konsisten untuk menghitung pajak penghasilan itu. Salah satu tujuan pendekatan ini itu untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar atau dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan untuk konsekuensi pajak masa depan atas kejadian pajak yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak itu sendiri. Menurut saya kesimpulan dari materi ini yaitu pendapatan keuangan sebelum pajak itu adalah istilah pelaporan keuangan. Hal itu juga disebut laba sebelum pajak. Laba ini untuk tujuan laporan keuangan atau laba untuk tujuan pembukuan. Perusahaan itu menentukan laba sebelum pajak menurut IFRS
Perusahaan itu mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor itu. Laba kena pajak itu adalah untuk tujuan pajak, istilah dalam akuntansi pajak, untuk menunjukkan jumlah yang digunakan dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang. Perusahaan menentukan laba kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan itu sendiri. Pajak penghasilan memberikan uang untuk mendukung operasi pemerintah. Rugi operasi neto untuk tujuan perpajakan terjadi ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi laba kena pajak. Beban yang tidak adil akan terjadi jika perusahaan dikenal pajak selama periode yang menguntungkan tanpa menerima keringanan pajak selama periode rugi operasi neto. Baiklah di sini sekian materi dari saya. Jikalau ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Perumah